Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Maharshi yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang pemuda sukses pulang ke kampung halamannya untuk membantu desa sahabatnya yang sedang memiliki kasus dengan para mafia tanah. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Bertempat di New York, salah satu startup terbesar bernama Origin sedang melakukan konferensi pers. Dalam acara itu, CEO perusahaan Origin mengajukan pengunduran diri. Untuk itu, ada beberapa nama yang digadang-gadang menjadi CEO baru. Dari deretan nama calon CEO, terdapat nama Rishi Kumar, seorang eksekutif muda yang belum terlalu dikenal. Nama Rishi Kumar pun menjadi trending topik, terutama bagi warga Telugu India. Walaupun Rishi sebagai kuda hitam, para warga sangat berharap Rishi dapat memimpin perusahaan multinasional tersebut. Beberapa hari kemudian, pihak Origin mengumumkan jika Rishi Kumar yang terpilih menjadi CEO baru perusahaan tersebut. Rishi Kumar kemudian memberikan sambutan dan ucapan terima kasih pada pejabat lama. Berita mengenai Rishi yang terpilih menjadi CEO menjadi trending di semua media. Para media berlomba mewawancarai Rishi. Dengan jabatan tersebut, Rishi mendapat fasilitas VVIP seperti mobil super mewah, pengawalan hingga fasilitas jet pribadi. Selanjutnya, pada salah satu sesi wawancara, presenter menanyakan pengalamannya sampai meraih kesuksesan, serta menanyakan definisi kesuksesan menurut Rishi. Rishi mengatakan jika dahulu ayahnya pernah terlilit hutang pada seorang rentenir, rentenir itu datang setiap minggu untuk menagih. Lalu Rishi juga mengatakan jika baginya tidak ada definisi suatu kesuksesan, karena menurutnya, kitalah definisi dari kesuksesan itu. మీరెప్పుడన్నా అనుకున్నారా ఈ స్థాయిలో ఉంటానని? నేను 6th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మా నాన్న 10,000 అప్పు చేశారు. ఈ డబ్బనే చాలా విచిత్రమైంది. మనమే డెఫినిషన్గా మారిపోతాం. Seusai wawancara, Rishi ke bandara untuk menjemput ibunya. Ketika ajudan akan membukakan pintu, hal itu dicegah oleh Rishi. Rishi lebih memilih dirinya sendiri yang membukakan pintu untuk sang ibu. Di sini dapat kita lihat perlakuan anak yang berbakti pada orang tua walaupun dia telah menjadi orang yang besar. Setelah itu, sekretarisnya memberikan undangan acara ulang tahun. Dalam acara tersebut, ternyata para teman-temannya datang untuk bertemu dengan Rishi. Pada kesempatan itu pula, para teman Rishi menceritakan perjalanan Rishi dulu, yakni ketika di rumah dia merupakan anak tunggal. Dia hanya hidup bersama ibu dan ayahnya saja dan keluarga Rishi termasuk dalam kelompok ekonomi lemah. Rishi memiliki ayah yang cukup unik. Dia sebenarnya sangat menyayangi Rishi, namun dia tak pernah menampakkan hal itu di depan Rishi. Kemudian ayah Rishi juga sering memberikan uang pada orang yang sangat membutuhkan walaupun dia sedang terlilit hutang. Pada suatu hari, ayah Rishi meminta putranya menjadi orang sukses dan memiliki banyak uang. Oleh karena itu, ayah Rishi memintanya untuk bekerja, tapi Rishi menolak hal itu karena dia tak mau menjadi budak suatu pekerjaan. Dia juga masih ingin belajar dan melanjutkan kuliah, dan menurut Rishi, kesuksesan tidak selalu diukur dengan uang. ఆయన కలెక్టర్ అవ్వలేపాడని ఆయన ఇలా ఓడిపోతూ కూడా నవ్వుతూ బతకటం నా వల్ల కాదు. Selanjutnya, Rishi melanjutkan kuliah di sebuah institut teknologi di India. Seperti biasa, untuk menyambut mahasiswa baru, diadakan sebuah kuliah umum dengan tema kegagalan awal dari kesuksesan. Dan dekan selaku pemateri dalam kuliah tersebut mencontohkan dirinya sendiri yang telah sukses karena telah berhasil menjadi dekan. Namun ketika sesi sambutan mahasiswa, Rishi membantah pernyataan sang dekan dengan mengatakan, "Menurut saya, Anda tidak sukses karena Anda memberhentikan kesuksesan hanya sebagai dekan." Bagi Rishi, kesuksesan bukanlah titik tapi koma, karena kesuksesan bukanlah tujuan melainkan suatu perjalanan. Success is not a destination. Success is a journey. Keesokan harinya, Rishi sedang nongkrong dengan teman-temannya bertemu mahasiswa cantik bernama Pooja. Seperti biasa sebagai lelaki yang maskulin, Rishi berusaha modus pada Pooja.
Dia menasehati Poja agar hati-hati pada para buaya darat di kampus. Selain itu, dia juga menawarkan dirinya sebagai guide di kampus tersebut karena dia tak seperti itu. Namun, ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba ada perempuan yang menagih janji Rishi minum kopi. Alhasil, Poja menganggap Rishi sama saja seperti lelaki lainnya. రిషి కాఫీ కలుద్దామన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు కాలేజ్లో చాలా మంది ఎదవలున్నారు. Selanjutnya, ketika di ruang kuliah, dosen memberikan soal yang cukup sulit pada para mahasiswa dengan imbalan jika bisa menjawab soal tersebut, maka fotonya akan dipajang di majalah kampus. Lalu pada malam harinya, Rishi bertemu Raffi, seorang pemuda desa yang baru masuk kuliah yang menjadi teman sekamar Rishi. Raffi sangat antusias dalam mengerjakan soal tersebut, dan saat Rishi ingin mematikan lampu untuk tidur, Raffi kembali menyalakan lampu. Raffi menyatakan dia tak akan tidur sebelum menyelesaikan soal tersebut. Rishi yang kesal kemudian membantu Raffi menyelesaikan soal tersebut. ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ నీకు అప్పుడే తెలుసా? తెలుసా? Pagi harinya, para mahasiswa pada heboh karena telah ada yang berhasil menyelesaikan pertanyaan dari dosen. Pak dosen mengira jika yang melakukan hal itu adalah Ajay, top ranker di kelas itu, tapi Rishi menyuruh Raffi mengakui jika itu adalah pekerjaannya. Mendengar hal itu, semua orang pun kaget karena tidak menyangka Raffi sejenius itu. Hal itu berlanjut pada soal selanjutnya yang berhasil Raffi selesaikan dengan bantuan Rishi. Semenjak itu, para mahasiswa di kampus sangat kagum dengan kejeniusan Raffi. Hingga pada suatu hari, Poja menemui Raffi untuk minum kopi. Tak hanya itu, Rishi yang berada di samping Raffi juga dinasehati oleh Poja agar rajin belajar supaya pintar seperti Raffi. బట్ కొంచెమైనా కష్టపడు, అట్లీస్ట్ పాస్ అవుతాం. Di sela minum kopi, ternyata Poja meminta bantuan Raffi untuk mengerjakan tugasnya. Tapi Raffi menolak hal itu karena dia tak bisa. Ternyata yang melakukan hal itu tidak hanya Poja, tetapi banyak teman-temannya bertanya dan meminta bantuan Raffi untuk menyelesaikan tugas mereka. Hal tersebut membuat Raffi stres dan akhirnya Raffi mengakui jika yang menyelesaikan soal-soal sulit itu adalah bukan dirinya, tetapi Rishi. రిషి కే రిషి కుమార్ నా రూమ్మేట్. Pak dosen kemudian menemui Rishi di perpustakaan. Pak dosen mengatakan jika sedari awal dia telah ragu jika Raffi yang melakukan hal itu. Pak dosen juga menanyakan mengapa Rishi tak mengakui hal itu. Rishi menjawab, jika aku melakukan hal itu, apa untungnya buat kau mencantumkan fotoku di majalah kampus? Lalu Pak dosen menanyakan lantas apa tujuanmu? Dan Rishi mengatakan jika tujuanku adalah memerintah dan menguasai dunia. ప్రపంచాన్ని లేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. Setelah itu, Poja berubah menjadi tertarik pada Rishi, dan beberapa waktu setelah itu, hasil ujian PUM diumumkan. Rishi berhasil menduduki peringkat 1 dalam ujian tersebut, mengalahkan Ajay yang selama ini menjadi top ranker di kelas itu. Di sisi lain, Raffi juga berhasil lulus walaupun lulus bersyarat. Tiba-tiba, Rishi ditemui oleh ayah Ajay yang merupakan seorang pejabat tinggi. Ayah Ajay meminta Rishi tak mengalahkan anaknya sebagai top ranker di kelas karena itu dapat merusak semangat belajarnya. Namun Rishi menolak hal itu. Dia mengatakan, mari bersaing secara sportif. Penolakan itu membuat ayah Ajay marah dan menyuruh para preman untuk menghajar Rishi. Tapi karena Rishi jago dalam bela diri, dia berhasil menghajar para preman itu hingga membuat ayah Ajay ketakutan. Tak hanya itu, dia juga mengancam ayah Ajay akan mempermalukan dirinya 5 tahun mendatang. ఈ రోజు నుంచి సరిగ్గా 5 ఏళ్ళు. Selanjutnya pada malam harinya, Rishi kaget karena Raffi tidak berada di kamarnya. Kemudian Rishi menyusul Raffi ke balkon asrama dan ternyata Raffi sedang merenung di tempat itu. Raffi merasa sedih karena dia adalah andalan orang tuanya di desa, namun dia hampir saja gagal. Rishi mencoba menenangkan Raffi dan Raffi juga mengatakan jika dia tak ingin ditinggal oleh Rishi karena dia merasa aman jika berada di dekat Rishi. రే రిషి నువ్వు నా పక్కనుంటే నాకు చాలా ధైర్యంగా ఉంటుందిరా.
Beberapa hari kemudian, Pooja mengundang Rishi ke rumahnya. Dia ingin mengenalkan Rishi pada keluarganya. Tapi sesampainya di sana, Rishi merasa tidak nyaman karena seluruh keluarga Pooja menanyai Rishi seperti halnya diinterogasi. Oleh karena itu, Rishi memilih pamit. Sebelum Rishi pulang, Pooja mengungkapkan perasaannya pada Rishi jika dia sangat mencintai Rishi. వాళ్ళ అమ్మాయి లవ్ చేసిన వాడు ఎలా ఉంటాడో తెలుసుకోవాలని. I love you, Rishi. Pada suatu hari, pihak kampus menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan besar di Amerika bernama Origin untuk para program magang para mahasiswanya. Dengan percaya diri, Ajay menantang Rishi untuk bersaing magang di Origin. Namun Rishi tak berniat untuk bekerja di perusahaan itu. Ketika diwawancara, Rishi malah menawarkan program kecerdasan buatan hasil karyanya pada perusahaan tersebut. Hingga para asesor terpukau dengan karya Rishi. To develop a social interface. That's the user manual and you can go through the codes. Selanjutnya, pada sebuah pesta yang diadakan oleh Ajay, salah satu temannya memberitahu jika Rishi diterima di perusahaan Origin dengan jabatan yang cukup tinggi. Hal itu membuat Ajay marah karena untuk kesekian kalinya dia kalah dari Rishi. Beberapa waktu kemudian, Pooja menanyakan kelanjutan hubungan mereka, namun Rishi belum bisa memberikan jawaban karena dia masih mengejar karirnya. Jika dia menikahi Pooja saat ini, maka karirnya akan tersendat karena adanya tambahan beban pikiran sehingga otak tidak akan bekerja secara maksimal. Rishi lebih mementingkan mengejar cita-citanya terlebih dahulu daripada cintanya. Hal itu karena Rishi sebenarnya juga mencintai Pooja, tapi dia konsisten mengejar cita-citanya. Selanjutnya, Raffi yang tahu apa yang dilakukan Rishi pada Pooja membuat dia memarahi Rishi. Raffi menganggap jika Rishi sama saja dengan lelaki lainnya. Perdebatan itu terus berlangsung hingga terjadi pertengkaran antara dua sahabat. Pada suatu malam, ada segerombolan perampok yang mencuri naskah ujian di kampus. Pihak kepolisian pun melakukan olah TKP atas kejadian tersebut dan menemukan kunci loker milik Rishi di lokasi kejadian. Oleh karena itu, Rishi harus menjalani pemeriksaan di ruang dekan dan terancam dikeluarkan dari kampus. Pak dosen mencoba memberikan pembelaan agar Rishi dibebaskan, namun hal itu tidak bisa karena barang bukti mengarah pada Rishi. Hingga beberapa saat kemudian, ada salah seorang penyidik yang datang dan mengatakan jika bukan Rishi pelakunya. Akhirnya, Rishi pun dibebaskan dan segera lari untuk mengikuti ujian akhir. I think you're right, sir. ఈ కేసులో మాకు ఇంకో స్ట్రాంగ్ లీడ్ దొరికింది. You're free to go now. పరిగెత్తడం ఆపకు, just go! Beberapa waktu kemudian, Rishi pun dinyatakan lulus. Kemudian dia bekerja di sebuah startup ternama di Amerika yang bernama Origin. Di sana Rishi tetap konsisten dan memiliki karir yang pesat. Namun tiba-tiba dia mendapat kabar jika ayahnya telah meninggal dunia. Rishi langsung bergegas pulang ke India. Kemudian dia diberi surat yang ditulis oleh sang ayah yang berisi, "Sesungguhnya sang ayah sangat menyayangi Rishi dan dia sangat bangga karena dia telah berhasil mendidik putranya. Namun di saat-saat akhir, dia sangat merindukan putranya itu." Rishi, దాని కారణం నేనే అనుకుంటా. వీలైతే నన్ను క్షమించరా? Setelah membaca surat itu, sang ibu menasihati Rishi bahwa sewaktu orang tuamu masih ada, maka hadirkanlah dia dalam kehidupanmu dan janganlah meninggalkannya. Selanjutnya, setelah cerita masa lalu Rishi selesai, ada seorang teman yang menanyakan pada Rishi, "Apakah kau tidak rindu pada teman sekamarmu Raffi?" Rishi pun baru tersadar jika Raffi ternyata tak hadir dalam acara itu. Lalu Rishi menanyakan hal itu pada Pak dosen, bagaimanakah kabar Raffi? Pada awalnya, Pak dosen menolak menjawab hal itu, tapi karena terdesak, dia akhirnya menceritakan drama di balik Rishi yang dibebaskan dari tuduhan mencuri naskah ujian. Pak dosen mengatakan, ketika Rishi dituduh sebagai pencuri naskah ujian, Raffi kemudian mengakui pada pihak penyidik jika dialah yang telah melakukan pencurian itu. Hal itu dia lakukan agar Rishi terbebas dari tuduhan dan dapat meraih kesuksesannya. Raffi rela berkorban demi kesuksesan sahabatnya dengan mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan.
Akibat hal itu, Raffi dikeluarkan dari kampus dan tak lama setelah Raffi dikeluarkan, ayah Raffi meninggal karena bunuh diri. Dan sekarang Raffi telah lega karena sahabatnya telah sukses, tapi di sisi lain Rishi merasa dia belum sukses. నాకు మాత్రం అలా అనిపించట్లేదు సార్. Setelah pertemuan itu, Rishi pulang dengan hati yang berkecamuk. Dia tak menyangka sahabatnya rela berkorban demi kesuksesannya. Sesampainya di rumah, Rishi pamit pada ibunya kalau dia akan ke India untuk mencari Raffi. Ibunya mengizinkan Rishi pergi dan mengatakan, "Lakukanlah apa yang kau inginkan." రవి, నా ఫ్రెండ్ అమ్మ తన ప్రపంచం అనుకున్న పూజని ఇప్పుడు నీ మనసుకి ఏమనిపిస్తుందో అది చెయ్యి. Keesokan harinya, Rishi pamit pada para stafnya untuk pergi ke India. Awalnya, para stafnya keberatan Rishi pergi karena perusahaan sebesar itu ditinggalkan oleh CEO ke luar negeri dalam waktu yang lama. Namun Rishi meyakinkan para stafnya akan baik-baik saja. Selanjutnya, Rishi berangkat ke India dengan jet pribadinya. Ketika sampai di India, para jurnalis sudah memenuhi bandara. Mereka ingin tahu tujuan Rishi datang ke India dan beredar isu juga kalau Rishi akan berinvestasi di India dalam jumlah yang cukup besar. Namun saat ditanya oleh wartawan, Rishi mengatakan jika dia hanya melakukan perjalanan pribadi. Rishi kemudian bergegas menuju ke desa Raffi, yakni desa Ramavaram. ఇది నా పర్సనల్ ట్రిప్ మాత్రమే. There's nothing official about it. Beberapa lama kemudian, Rishi melihat Raffi sedang duduk di sebuah tenda. Lalu kedua sahabat itu langsung berpelukan karena telah lama terpisahkan oleh jarak dan waktu. Selanjutnya, Rishi mengajak Raffi untuk ikut bersamanya ke Amerika. Namun Raffi menolak hal tersebut karena keadaan desanya yang sedang genting. Raffi kemudian menceritakan apa yang terjadi pada desanya, bahwa desanya terkena proyek pembangunan pipa gas, maka para warga diminta menjual tanahnya. Namun sebenarnya banyak juga warga yang menolak, tetapi mereka dipaksa. Mendengar hal itu, Rishi berjanji akan menyelamatkan desa itu dari pembangunan pipa gas yang akan dilakukan. నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చింది నిన్ను తీసుకెళ్ళటానికి. కానీ CEO రిషి కుమార్ అని ఒకడున్నాడు. Beberapa hari kemudian, Rishi menemui menteri terkait untuk membatalkan desa Ramavaram sebagai wilayah jalur pipa gas. Namun sang menteri mengatakan jika dia tak bisa berbuat apa-apa, apalagi tanah di desa itu sudah tandus. Selain itu, Rishi berasal dari Amerika sehingga dia tak mudah melakukan keberatan atas suatu kebijakan. Setelah itu, Rishi kembali ke desa Ramavaram. Di sana ternyata sudah ada kepala kontraktor. Dia berusaha mempengaruhi warga agar menjual tanahnya dengan harga yang murah. Kepala kontraktor yang merasa terganggu dengan keberadaan Rishi meminta agar Rishi tidak ikut campur. Dia juga menanyakan sosok Rishi kepada lelaki tua untuk melegitimasi pernyataan si kontraktor, tapi lelaki tua itu tak tahu siapa Rishi. Setelah itu, si kontraktor pun mengusir Rishi dari desa itu. సార్ని గుర్తుపడతావా? ఎవరు సార్ దొరలాగుంటారు. పల్లెటూరులో ఎండలు ఎక్కువ సార్, జాగ్రత్త. Perjuangan Rishi tak sampai di situ. Dia menemui kepala daerah setempat yang bernama si M. Rishi kembali meminta kepada pejabat itu agar desa Ramavaram tidak dimasukkan ke dalam daerah proyek. Namun lagi-lagi sang pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena yang mengatur India bukanlah politisi, tetapi para oligarki atau kumpulan para pengusaha. Lalu kepala daerah itu memberikan pemilik konsorsium proyek tersebut, yaitu Vive Metal. Keesokan harinya, Rishi menemui Vive. Seperti para konglomerat kebanyakan, Vive tampak sombong dan angkuh ketika berbicara dengan Rishi. Rishi meminta pada Vive agar melepas satu desa, yakni desa Ramavaram. Vive yang heran dengan permintaan Rishi menanyakan sebabnya. Rishi mengatakan jika hal itu dia lakukan demi sahabatnya. Tapi Vive menolak permintaan itu karena jika sudah masuk papan itu, tidak dapat diubah apalagi hanya karena satu orang. Vive mengatakan jika sudah ada 83 desa yang menyetujui pembangunan itu.
Rishi yang telah mengetahui kong-kali-kong yang dilakukan oleh Vivek mengatakan jika sebenarnya hanya 33 desa yang setuju dengan pembangunan proyek itu dan 50 lainnya dipaksa untuk menyetujui. Rishi juga menambahkan jika Vivek juga telah melakukan penggelembungan anggaran dari yang semula proyek itu bernilai 50 crores menjadi 75 crores. Rishi kembali mengingatkan kepada Vivek agar melepaskan satu desa, namun jika tidak, maka bersiaplah atas penolakanmu itu. జాగ్రత్త రిషి. చిన్నప్పుడెప్పుడు మా అమ్మకి చెప్పాను ఆ బోర్డు తిప్పేసుకోవటానికి. Belum selesainya perjuangan Rishi di desa Ramavaram membuat dia meminta pada stafnya untuk membuat kantor sementara di desa Ramavaram. Berbagai peralatan didatangkan langsung dengan helikopter. Hal itu tentu membuat para media bertanya-tanya hal apa yang sedang dilakukan di desa itu. Pada sesi wawancara, Rishi melakukan hal itu demi sahabatnya yang sedang duduk di tenda. Akhirnya, para wartawan menyerbu dan mewawancarai Raffi. Raffi mengatakan jika selama ini dia menolak menjual tanahnya untuk pembangunan proyek karena akan merugikan masyarakat. Pernyataan Raffi yang disiarkan di televisi membuat para warga desa lain tergerak untuk ikut menolak bersama Raffi. అంటే మీరు తిరిగి వచ్చే లోపు మీ ఊరు ఇల్లు ఉండదంటే మీరు వెళ్తారండి? ఊరంటే కొన్ని ప్రాణాలు, ఇల్లంటే కొన్ని జ్ఞాపకాలు. ఫలిస్తుందా? 6 నెలలుగా అక్కడే దీక్ష. ఇప్పటికైనా మన అందరం వాడి అంగంలో కూర్చోపోతే మన బతుకులకు అర్థం. Selanjutnya, Rishi mengajukan kerjasama pembuatan game ke perusahaan tempat Pooja bekerja. Rishi memberi syarat, Pooja harus bekerja di kantor Rishi sebagai perwakilan perusahaan. Pada awalnya, Pooja menolak hal tersebut, namun ketika bosnya menyatakan jika Pooja menolak, maka semua karyawan di perusahaan itu akan di-PHK. Akhirnya Pooja pun menyetujui tawaran itu. Setelah Pooja bekerja di kantor Origin, dia bertemu dengan Raffi, teman kampusnya dulu. Setelah itu, ketika Rishi dan Raffi sedang berbincang-bincang di halte, ada pacar Raffi yang bernama Palevi yang baru turun dari bis. Lalu Raffi menceritakan jika kisah cintanya bersama Palevi harus kandas setelah dia dikeluarkan dari kampus. Orang tua Palevi tak lagi merestui hubungan mereka. Kini, Rishi kembali beraksi. Dia kali ini menemui orang tua Palevi. Dia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Raffi. Dia juga membujuk orang tua Palevi sehingga hatinya kini melembut. Tak lama kemudian, Palevi menemui Raffi dan mengatakan jika hubungan mereka telah disetujui oleh orang tua Palevi. Setelah itu, Raffi dan Palevi menemui Pooja. Mereka meminta Pooja untuk kembali membuka hatinya untuk Rishi. Mereka juga mengatakan jika Rishi adalah orang yang hebat dan akan membawa perubahan besar. Selanjutnya, desa Ramavaram didatangi oleh orang dari tetangga desa. Tadinya, Raffi dan kawan-kawan menganggap mereka akan menyerang desanya, tapi ternyata mereka ikut bergabung dengan Raffi untuk menolak pembangunan proyek pipa gas. Banyaknya orang yang berdiri di belakang Raffi hingga mencapai 40 desa menarik perhatian Vivek Metal. Vivek kemudian menemui Rishi di desa Ramavaram. Vivek menyetujui untuk melepaskan satu desa, namun Rishi mengatakan jika tawaran kini sudah naik menjadi 41 desa. Anda lihat saja orang yang duduk di tenda sudah semakin banyak. Vivek mengatakan jika hal itu mustahil. Rishi kemudian mengatakan jika kau tak akan duduk di ruangan tak ber-AC, tapi kini kau duduk di bawah pohon. Dengan senyum, Rishi mengatakan, jadi pikirkanlah tempat dudukmu selanjutnya. ఒకసారి ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని కుదరదన్నావు, వచ్చి చెట్టు కిందకు. Vivek tiba-tiba menaikkan harga beli tanah pada para warga sehingga pandangan warga menjadi terpecah dan pada malam harinya separuh warga yang duduk di tenda pun pergi. Tak hanya itu, Vivek juga berencana membunuh Raffi dengan memanfaatkan para pendukung Raffi yang berkhianat. Pada malam itu juga Raffi diculik dan hendak dibunuh. Beruntungnya ada seorang anak yang memberitahu kejadian itu pada Rishi dan Rishi langsung bergegas menyelamatkan Raffi meski dia telah mengalami luka tusuk. Rishi juga menghajar para penculik Raffi. Setelah itu, Rishi melarikan Raffi ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, para anak buah Vivek memprovokasi para warga jika Rishi lah yang menjadi biang masalah.
sehingga para warga yang marah merusak kantor Rishi. Hal itu diperparah ketika Vivek berbicara di media dan menyatakan bahwa Rishi lah yang menjadi masalah dan kekisruhan yang terjadi. Semenjak itu, para warga termasuk Pooja tak lagi respect pada Rishi. Semangat perjuangan Rishi untuk menyelamatkan desa Raffi menjadi memudar karena apa yang dilakukan selama ini tak ada nilainya bagi warga. Oleh karena itu, Rishi memilih pulang ke rumahnya. Saat di rumah, ibu Rishi menyatakan jika dirinya tak pernah mengajari anaknya sebagai pecundang dan meminta Rishi menyelesaikan apa yang telah dia kerjakan. కూడా ఎలా నవ్వుతూ బతుకుతున్నారని అనుకునేవాడు. నా దృష్టిలో నా మొగుడు ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు. Nasihat dari ibunya membuat Rishi kembali ke desa Ramavaram. Kini hanya tinggal Rishi seorang yang duduk di tenda penolakan. Lalu kepala kontraktor datang bersama para preman untuk menyeret Rishi keluar. Tapi Rishi menolak dan menghajar para preman itu. Setelah mereka semua terkapar, Rishi mengatakan jika desa ini sekarang menjadi milikku, begitu juga masalah ini menjadi masalahku. Rishi kemudian kembali duduk di tenda. ఈ రోజు నుంచి ఈ ఊరు నాది. Tak lama kemudian, ada seorang kakek yang memberikan Rishi sepotong roti. Rishi yang penasaran lalu mengikuti kakek tua itu yang ternyata seorang petani. Rishi menanyakan mengapa dia masih bertani. Dengan bijak, kakek itu mengatakan jika kita semua butuh makan dan jika tidak ada yang menanam, maka tidak ada makanan. Mendengar perkataan kakek itu, hati Rishi tergerak untuk berlatih bertani dan menanam padi. Di sela-sela Rishi belajar menanam padi, tiba-tiba ada seorang warga yang mengabarkan jika ibu-ibu yang biasa berdiri di halte mengalami kecelakaan dan tak tahu masih hidup atau tidak. Rishi dan para warga kemudian bergegas menuju rumah si ibu. Di sana Rishi bertemu dengan putra dari ibu tersebut yang merupakan seorang insinyur pertanian. Insinyur itu mengatakan jika ibunya sangat ingin menyusulnya ke kota. Rishi lalu menanyakan, mengapa kau tidak bertani saja di desa? Insinyur itu mengatakan jika kehidupan petani di desa sangat menyedihkan, tak sedikit dari mereka yang melakukan bunuh diri karena tak kuat menghadapi kehidupan, di mana mereka yang lelah menanam, tapi begitu panen, harganya dihancurkan oleh para tengkulak dan para tengkulak menjual kembali dengan harga yang tinggi pada masyarakat. Insinyur itu juga mengatakan jika ayahnya juga bunuh diri akibat hal itu. Rishi yang penasaran mencoba mencari kebenaran berita itu dari internet. Dan ternyata hal itu benar adanya, begitu menyedihkannya kehidupan para petani di desa. Setelah itu, Rishi melakukan konferensi pers yang intinya menggugah masyarakat akan pentingnya mengembangkan pertanian dan menghargai para petani. Pada kesempatan itu pula, Rishi mengajak masyarakat untuk melakukan revolusi pertanian. Dia juga rela mengalokasikan 90% gajinya untuk memajukan pertanian di desa. Pidato Rishi membuat orang terpukau dan sadar akan pentingnya pertanian. Beberapa hari kemudian, kepala kontraktor kembali meminta para warga untuk menjual tanahnya pada mereka. Lalu Rishi datang dan menawarkan harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh kepala kontraktor. Selain itu, dia juga tak akan meminta kepemilikan atas tanah tersebut, tapi dia hanya memberi syarat semua warga wajib mengelola tanahnya menjadi lahan pertanian. Seketika itu, semua warga beralih menjual tanahnya pada Rishi dan beberapa lama kemudian, lahan di desa Ramavaram dari yang tadinya tandus menjadi menghijau. Semua warga berduyun-duyun mengolah tanahnya menjadi lahan pertanian yang subur. Tak berhenti sampai di situ, kurikulum sekolah juga diubah dengan memasukkan materi pertanian dalam pembelajaran. Selanjutnya, rival Rishi saat kuliah dulu menemui Rishi untuk meminta maaf. Dia juga siap untuk mendukung dan membantu program yang Rishi canangkan. Dan Rishi dengan besar hati memaafkan Ajay. Setelah itu, Pooja pun tergerak hatinya untuk kembali pada Rishi. Di sisi lain, kepala daerah juga menyampaikan jika proyek pipa gas akan dibatalkan karena proyek itu bermasalah dan terbukti adanya penggelembungan anggaran. Akibat hal itu, Vivek Metal ditahan oleh pihak berwajib dan ternyata yang melaporkan segala kecurangan Vivek Metal adalah Ajay.
Setelah semua permasalahan di desa itu selesai, Rishi kemudian pamit untuk kembali ke Amerika. Rishi mendapat hadiah sekantong tanah sebagai kenang-kenangan dari kakek yang mengajarinya bertani. Para warga juga mengucapkan terima kasih pada Rishi yang telah berjasa menyelamatkan desa mereka. Dalam perjalanan, Rishi kembali dicegat oleh warga desa sebelah untuk mengucapkan terima kasih. Oleh warga desa, Rishi dianggap orang suci dan diberi gelar Maharshi. Ketika di bandara, banyak yang meliput keberangkatan Rishi ke Amerika. Namun baru saja pesawatnya lepas landas, Rishi memilih kembali ke landasan. Semua wartawan kaget melihat Rishi yang membatalkan penerbangan. Rishi mengatakan jika dia akan mundur sebagai CEO Origin dan akan menetap di India. Lalu ada wartawan yang menanyakan, apakah kesuksesanmu sudah berakhir? Rishi kembali menyatakan jika kesuksesan bukanlah titik tapi koma, dan sukses bukan tujuan tapi suatu perjalanan. Success is a journey. Seperti itulah kisah tentang seorang pemuda sukses pulang ke kampung halamannya untuk membantu desa sahabatnya yang sedang memiliki kasus dengan para mafia tanah. Seseorang akan menjadi hebat apabila hidup di lingkungan orang hebat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.